Omo, halo ya Robun. Nah, gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Balik lagi di channel Arya Perdana. Wah, di siang yang cerah ini kita bakal ngedaki gunung. Waduh, ngedaki gunung. Yang bener aja siang bolong gini kita ngedaki gunung. Ya bener lah. Ini juga udah siap nih, udah ready. Kita bawa tas, topi, baju panjang, celana panjang, dan sepatu gunung ya pastinya ya. Nah, di sini kita bakalan berangkat bersama saya sendiri, kebetulan Arya Perdana. Ya, terus sama my dad, my mom, and my sister. Asik. Oke. Nah, jadi di perjalanan ini kita bakalan ya pastinya jalan kaki lumayan jauh ya, lumayan jauh gitu ya. Dan ini tuh sebenarnya gunung terdekat dari rumah dari Macan. Itu kita bakalan lewat namanya nama tempatnya tuh Hanam City gitu ya. Di Hanam City ini sebenarnya tuh nggak tahu ya nama gunungnya apa, lupa lagi. Nah, nanti kalian boleh searching deh gunung terdekat dari Hanam City gitu ya. Nah, pokoknya kita gunung itu gitu. Dan ini kita bener-bener jalan kaki dari rumah sampai ke si kaki gunungnya nanti gitu ya. Nah, di sini juga kita udah bawa perbekalan kayak buah-buahan, terus minuman ntar di gunung katanya ada pokoknya gitu ya. Jadi stay tune terus lah ya pokoknya. Oke, dan yang pernah ngedaki juga boleh ya langsung komen aja di kolom chat gimana sih rasanya waktu pas ngedaki pertama kali ya. Karena kebetulan gue juga ini pertama kali mendaki gunung gitu. Dan ini kita sudah sampai di Hanam City, di bawah jembatannya tepatnya gitu ya. Dan di samping kiri itu ada kayak tempat peristirahatan kayak buat nenek-nenek dan kakek-kakek gitu ya. Nenek-nenek kakek-kakek di sini tuh luar biasa ya, karena mereka juga sering nanjak gitu ya buat melatih kakinya juga gitu ya. Nah, di sini udah kelihatan sungai yang nyambung dari gunungnya. Terus nah itu tuh kan kelihatan. Nah, terus habis itu di sebelah kirinya sebenarnya ya, di sebelah kiri jalan ini tuh ada kayak temple gitu ya, kayak para biksu gitu ya di situ ya tinggalnya gitu. Karena di sini juga banyak penganut Buddha juga. Nah, selanjutnya juga di sini nih. Nah, kita masuk ke tempat kayak thriftingan gitu ya. Thriftingan barang-barang bekas gitu ya. Oke, makasih Harmony. Ini adalah barang yang kita beli. Ini untuk apa? Ini untuk pengering, karena kebetulan di kamar gua tuh agak lembab ya karena lagi musim panas gitu. Jadi kita pakai alat pengering ini nih biar nggak lembab lagi ruangannya gitu ya. Makasih my dad. Asik nih. Jadi kita nggak mungkin kan bawa-bawa ke ini. Jadi kita ke rumah teman papi gitu ya. Tapi di sini gue dideketin anjing ya. Aduh ya ampun, deg-degan banget ini. Takutnya dipeluk gitu ya. Nah, udah nitip barangnya kan nggak mungkin kita bawa ke gunung. Nah, ini kebetulan kebun-kebun punya temen papi ya gitu ya. Jadi di sini tuh ada kayak jagung, terus ada lobak labu. Nah, sekarang kita ke warung temennya ibu ya, Mbak Yanti namanya atau Tante Yanti. Di sini dia punya warung dan kita kayak istirahat dulu gitu ya sebelum kita nanti menuju gunungnya gitu. Dan di sini kita sebenarnya dikasih minum. Wah, segar banget cuy, Fanta yang bolong kan, mana dikasih es banyak lagi. Wah, mantap lah pokoknya itu, lihat muka gua tuh. Tadi soalnya belum minum nih, betul belum minum kita nih. Oke, nah kita udah lanjut nih, pas mau masuk itu sebenarnya udah kelihatan nih ada gerbang tempelnya gitu. Jadi yang mau jadi biksu silahkan masuk ke sini ya. Ya, dan kita sudah masuk ke hutannya. Oh. Gimana, kaget gak? Gak ya? Nice try banget Arya, nice try. Oke, jadi ini sebenarnya pas gua naik itu kayak pernah lihat ini tempat tuh. Mungkin di film-film kayak drakor-drakor gitu ya. Mantap. Pos 1. Istirahat dulu. Kayak pernah lihat ini tempatnya di syuting-syuting horor gitu. Horor Korea di sini. Soalnya banyak batunya gitu lah. Nah, nggak jauh dari tempat tadi kita istirahat, ini tuh ada kayak tempat badminton. Dan yang main itu sebenarnya nggak bisa bebas ya, nggak bisa tiba-tiba orang lewat main, tapi harus daftar jadi member dulu gitu.
Tuh kan banyak ya, ada sekitar 4, ya 4 gitu ya, lapangan badminton. Dan di sini gue coba, wah ini emang teksturnya ada pasirnya gitu di bawahnya ya, jadi nggak full apa coran gitu. Dan ini gue nggak tahu kenapa ada cermin di sini ya, agak creepy juga sih kalau diingat-ingat ya. Nah di sini kita langsung jalan lagi dari tempat badminton tadi. Ini kita udah lumayan jauh ya, udah mulai sekitar ada berapa kilo ya, nggak tahu deh, lupa lagi. Nah waktu pas kita jalan tuh lihat nemu batu-batu besar kayak gitu sering banget gitu, ini kayak ini gede gitu. Dan nanti kita bakalan mungkin nemu yang lebih gede lagi, bisa jadi gitu ya, gitu. Nah sini kita masih nanjak, dan di sini gue doang nih yang nggak pakai tongkat. Keren kan? Wah kuat banget nih, kayak hook gua tuh. Daebak. Nah di sini kita langsung nemuin kucuran air yang dari gunung itu ya. Nah di sini airnya nih. Nah ini airnya bisa diminum katanya. Nah akhirnya kita langsung semuanya kan bawa botol kosong nih. Ini buat isi ini karena emang seger banget airnya tuh, seseger itu gitu kan. Terakhir tuh gue pernah tuh minum air gunung, cuman air gunung Tangkuban Perahu yang agak bau belerang gitu. Nggak tahu deh aman apa enggaknya ya. Cuman kalau yang di sini mah enggak, di sini mah wangi gitu. Dan ini kita waktu pas habis ngisi nemu batu yang lebih gede lagi tuh kan, gede banget kan di seberang gitu. Gede banget itu batunya, gila. Itu orang kalau ketindihan itu langsung jadi orang geprek sih itu ya. Nah terus ini pemandangan sekitarnya, dan ini gue sambil istirahat sambil makan buah peach dulu. Asik. Kalau kata Koreanya itu boksunga. Nah kita makan dulu, segar banget itu sih, asam-asam gitu ya. Nah udah kayak gitu, karena kebetulan beberapa member kita udah anggota kita udah capek, kita langsung menuju turun gunung lagi ya. Jadi sebentar aja gitu ya, nggak lama-lama gitu. Nah jadi kita turun. Pokoknya waktu pas turun ini sebenarnya jalannya lebih enak ya, kering gitu. Soalnya waktu pas tadi nanjak itu jalannya itu lumayan basah gitu ya, karena emang kebetulan kemarin atau tadi pagi gitu, lupa lagi, hujan gitu. Jadi ya udah, pas turunnya lebih enak, dan pasti ya kalau misalnya kita jalan pulang pasti ngerasanya selalu lebih cepat gitu. Jadi enteng lah ya. Tapi ini kita jadi bawa beban yang berat karena kan kita tadi bawa air berliter-liter ya dari tas ini gitu. Jadi segitulah pengalaman gua waktu pas lagi daki gunung di Korea gitu ya. Nah nggak tahu deh, kayaknya kalau di Indonesia lebih ekstrim lagi sih ya. Ini kebetulan emang treknya lebih enak kalau di sini gitu ya. Nah tapi BTW nih ya gitu, kita tuh kalau misalnya gua tuh kalau misalnya ngelihat sekitaran tuh kayak ingat drama Korea yang The Wailing itu, tau gak sih, yang biksu jahat itu, tau itu serem banget sih gitu ya. Dan kita waktu pas turun, kita tuh sebenarnya menemukan apa kayak batu yang dijejarin gitu loh gitu, batunya tuh jadi ditumpuk gitu. Sebenarnya kalau kepercayaan orang Korea sih itu katanya batu itu ditumpuk buat keberuntungan sih gitu, katanya gitu ya. Bukan banyak banget kan batunya nih tuh, disusun gitu tuh. Nah inilah sekitaran si batunya itu ya, lumayan mencekam juga sih. Nah ini kebetulan saat ada musibah ya, my mom ini keseleo gitu, jadi harus agak pelan gitu persekuahnya, dan akhirnya kita sudah sampai ke luar hutannya gitu. Jadi lega ya, udah bisa ngeliat gedung lagi gitu. Soalnya dari tadi udah berjam-jam kita di pohon terus, ya ampun gitu. Tapi enak sih, kayak healing gitu, cuman agak mencekam ya kalau di gunung pohon-pohonnya. Nah kita udah sampai Hanam City yang tadi lagi, udah istirahat dulu sih ya, karena ini kaki kebetulan pegel banget ya gitu, pegel banget nih kaki. Jadi kita harus duduk dulu aja karena di sini juga teduh gitu ya. Tadi waktu pas kita turun tuh bener-bener langsung nyebret panas gitu loh. Dan akhirnya udah hampir sampai rumah. Ya udah segitu aja palingnya untuk vlog kali ini. Thank you, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. See you, kamsahamnida.